Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas suatu software yang digunakan biasanya untuk melihat kualitas dari suatu soal yang dibuat oleh para guru atau dosen ya. Jadi software ini dikenal dengan namanya software Anates. Jadi teman-teman bisa klik saja di Google untuk mencari software Anates ya. Nah, di sini ada banyak sekali kalau mau download ya. Software Anates yang mana saja mau di-download. Jadi itu softwarenya free ya, softwarenya itu free. Kemudian dia bisa banyak yang bisa kita lihat di sini, bisa uji reliabilitas, kemudian uji daya pembeda dan bahkan tingkat kesukaran soal gitu ya. Dan uji reliabilitas ya biasa menggunakan korelasi. Gitu. Nah, kita langsung saja mencoba menggunakan uji software Anates ini. Jadi kita di sini sudah saya download, nanti para sahabat bisa langsung download ya. Dan di sini ada pilihan jalankan Anates pilihan ganda. Jadi kalau dia misalkan soalnya benar salah, ya berarti nanti pilihannya berarti ada dua gitu ya, benar dan salah. Nah, ini diciptakan oleh ini ya, Pak, ada penciptanya. Jadi Pak Karno dan Pak Yudi gitu ya yang menciptakan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan file baru maupun membaca file yang sudah ada. Misalkan kita membuat file baru. Nah, di sini kita tentukan dulu berapa orang yang mau dites. Misalkan ada sebanyak 10 siswa. Soalnya ada 5. Nah, soalnya ada 5. Kemudian pilihan jawabannya biasanya kalau pilihan ganda bisa 5 A, B, C, D, atau mau buat 3 atau mau buat 2, itu terserah para sahabat. Misalkan kita soalnya 5, ada sebanyak 10 orang dengan 5 pilihan jawaban. Nah, kita tulis dulu di sini kuncinya, kunci jawaban. Jadi untuk masing-masing ada kunci jawabannya. Misalkan di sini jawabannya A, di sini jawabannya B, C, di sini B, di sini D, ya, di sini E gitu. Ya. Kemudian ini nama siswanya ya mau ditulis A, B, C juga boleh, nggak masalah. D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Kemudian ini untuk yang subjek pertama, siswa pertama ini menjawab misalkan ini A betul ya. Di sini dia menjawab B, di sini dia menjawab C, di sini dia jawab D, di sini jawab E. Misalkan di sini untuk soal yang pertama semua siswa menjawab betul. Misalkan semua siswa menjawab betul. Di sini semua siswa menjawab betul dari 10 siswa ya. Oke, kita pilih A di sini. Kemudian di sini dari 10 siswa yang jawab betul itu misalkan cuma 2. Nah, selebihnya salah, misalnya berarti ini soal yang kemungkinan dianggap soal yang susah gitu ya. Nah, di sini dari 10 orang ini yang menjawab itu misalkan setengahnya ya. Jadi ini ada 2 3, 4, 5 yang betul. Kemudian di sini yang menjawab yang betul untuk soal yang keempat itu misalkan hanya 3 orang ya, selebihnya salah misalnya. Nah, di sini juga yang menjawab ini misalkan ada 7 orang yang benar. Ini sudah 3, 4, 5, 6, 7, ini tadi 7. Nah, ini jawabnya salah ya misalkan. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah soal yang sudah kita buat. Jadi kita bisa langsung simpan ya, kita simpan nama filenya mau di mana namanya ya, misalkan di soal misalnya simpan di D. Kemudian kita bisa baca file, nanti kalau baca file itu ke yang sudah ada ya. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini sudah ada penyekoran data langsung, jadi kita nggak perlu merekap. Nah, kita lihat di sini nih, ini artinya 1 itu benar kan, 1 benar, yang ini salah, yang strip itu salah ya. Berarti untuk si responden 1, siswa 1 itu benarnya 3, ini benar 5, benar 4, benar 3, benar 2, benar 1, benar 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa cek apa lagi? Skor bobotnya. Ya, ini skor bobotnya sama ya dengan skor asli, karena dianggap sama.
Tapi kalau misalkan nanti para sahabat mau skornya berbeda-beda, misalkan untuk soal-soal yang zaman dulu ya, zaman untuk yang misalkan kayak SPMB gitu ya. Kalau benar dikali 4, kalau salah dikurangin 1, kalau nggak menjawab dikasih 0. Jadi bisa kita kan dibobot nih. Nah, betul jawab 1, salah jadi apa? Bisa negatif, dikurangin nilainya. Jadi bisa diganti bobotnya kalau misalkan soal itu ada bobotnya ya. Jadi itu soal yang memiliki perbedaan ininya, pembobotannya. Nah, di sini bisa olah data otomatis, semua nilainya keluar dari sini. Yang bisa kita lihat dari sini analisisnya. Ya, misalkan kita mau lihat dulu uji rehabilitasnya. Nah, bisa lihat di sini rehabilitasnya itu sebesar 0,62 ya. Biasanya yang digunakan tuh di atas 0,2. Artinya 10 soal, 5 soal ini sudah reliable. Nah, seperti itu ya. Kalau patokannya 0,6, tapi kadang-kadang ada buku yang patokannya 0,7, tapi ada juga yang patokannya 0,5. Jadi tergantung yang mau kita gunakan. Kemudian korelasi skor. Nah, ini untuk uji validitas ya, yang biasanya digunakan untuk uji validitas. Nah, ini artinya soal 4 yang sangat signifikan ya. Dia korelasinya tinggi ya. Biasanya kalau korelasi itu patokannya itu kita lihat tabel R, tabel korelasi persen itu dengan derajat bebas N-1. Jadi kalau para sahabat gunakan 30 sampel, biasanya itu untuk alfa 5% itu dia patokannya 0,361 ya, 0,361. Berarti nomor 1 ini dia kurang valid gitu ya. Kalau ini ya dianggap cukup bagus lah korelasinya, seperti itu. Kemudian untuk tingkat kesukaran soal. Nah, ini yang penting, misalnya ketika seorang guru atau dosen ingin melihat apakah soal yang saya buat ini sulit atau tidak gitu bagi siswanya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata soal nomor 1 itu dia mudah banget gitu karena semuanya benar nomor 1 ya. Yang paling sukar itu nomor 2, yang benar itu cuma 2. Nah, sementara yang nomor 3, 4, 5 itu adalah soal yang sedang. Nah, ini bisa dijadikan evaluasi bahwa soal seperti ini sangat sulit, tapi ini juga soal yang sangat mudah. Jadi mungkin seorang dosen atau seorang guru bisa mempertimbangkan, oh saya membuat yang soal sangat mudah sekian persen, sukar sekian persen, atau yang sedang sekian persen, atau bahkan ya saya mau semuanya sedang-sedang saja. Nanti bisa dilihat dari sini gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah rekap analisis butir ya, sama seperti tadi ya, ini untuk yang uji rehabilitasnya sekaligus uji validitasnya ya. Ini kenapa NA ya, karena sangat mudah gitu ya, tidak ada yang salah gitu ya, ada yang salah. Nah, kalau ini kalau kita melihat satu-satu ya, satu-satu. Tapi kalau kita mau lihat sekaligus, buat aja di sini olah semua otomatis. Nah, ini udah kita bisa nih, jumlah subjek 10, soalnya 5, bobot benarnya 1, kalau salahnya 0. Tapi kalau mau ganti bobot boleh. Kemudian di sini skor bobot ya, tadi skor asli jumlah benar ya, udah direkap. Kemudian rata-ratanya di sini udah ada ya, rata-ratanya 2,8, simpangan baku korelasinya segini dengan rehabilitas segini. Kemudian ini di sini untuk ini adalah kelompok unggul dan kelompok asor ya. Kelompok unggul artinya siswa yang bagus lah ya, ini siswa yang unggul gitu ya. Nah, kita lihat di sini adalah nomor 1, 2, 3 ya, karena kan banyak soalnya dia 5, 4, 3. Sementara yang bawah itu adalah kelompok asor disebut ya, yaitu subjek ke-9, subjek ke-10, dan subjek ke-6, karena subjek ke-6 ini benarnya cuma 1 gitu ya. Seperti, jadi kita bisa lihat, oh siswa si A ini ya cenderung perlu misalkan tambahan tutor, yang ini justru bisa memberikan informasi ke teman-temannya ya. Kemudian di sini bisa juga melihat daya pembeda soalnya ya, indeks pembedanya gitu ya. Indeks pembeda terhadap jawaban yang benar tadi, kelas atas dan kelas bawahnya. Kemudian tingkat kesukaran tadi sudah kita diskusikan, yang paling mudah itu adalah soal nomor 1. Sementara yang paling sulit itu adalah soal nomor 2. Paling sukar gitu ya. Nah, ini untuk uji uji validitasnya gitu ya, uji validitas. Nah, ini sudah dikasih tahu nih validitasnya untuk N berapa. Kalau DF-nya 10 ya, di DF-nya kan -2, jumlah sampelnya 10, jumlah sampelnya 10, berarti dia berasal dari 12 responden. Tapi kenapa kita 8 nggak ada di sini ya, jadi di tabelnya lebih lengkap ya. Tapi kalau misalkan 30,
Nah, di sini dia patokannya itu dia pembandingnya adalah 0,35 untuk alfa 5%. Gitu. Jadi kalau dia 00 berarti dia tidak dapat dihitung ya, karena dia ini NA ini karena dia semuanya benar gitu ya tadi jawabannya. Nah, oke, seperti itu. Nah, demikian untuk menguji menggunakan untuk tingkat kesukaran, jadi menggunakan software Anates. Cuman kelemahannya di sini adalah dia masih manual ya, jadi belum bisa mengcopy jawaban tadi, belum kita bisa mengcopy misalkan jawaban dari Excel. Jadi kalau misalkan kita punya 20 pertanyaan dengan 100 responden, ya kita harus menginput manual tadi ketik-ketik, nggak bisa seperti kita misalnya mengimpor dari Excel atau mengcopy paste dari Excel gitu. Jadi kalau kita mengcopy paste dari Excel dia belum bisa gitu. Cuman ya itu saja kekurangannya. Cuman kalau untuk uji coba misalkan hanya memiliki data seperti ini 10 gitu ya, atau satu kelas tuh diuji untuk satu kelas 30 orang, itu masih memungkinkan. Tapi kalau udah misalkan mengolah 1000 data dengan jumlah soal sebanyak 50, nah itu kita ngetiknya satu-satu gitu ya, ABC segala macamnya. Demikian untuk penggunaan Anates, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.